Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat, khususnya tekanan zat padat dan penerapannya. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai konsep tekanan secara umum. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Nah, pada video kali ini kita membahas khusus tekanan pada zat padat. Tekanan zat padat dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu besarnya gaya atau F dan luas bidang tekannya, atau kita simbolkan A. Tekanan itu sebanding dengan gaya tekan, atau P sebanding dengan F. Maksudnya adalah apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, tekanan itu juga berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, atau P berbanding terbalik dengan A. Maksudnya adalah apabila semakin luas bidang tekan suatu benda, maka tekanannya akan semakin kecil. Dari kedua pernyataan tersebut, secara matematis, besar tekanan dapat dirumuskan P sama dengan F dibagi A. Nah, dari persamaan ini, ketika kita tuliskan dalam segitiga, maka besaran yang berada di atas adalah besaran F atau gaya tekan, diikuti besaran P dan A. Garis yang mendatar menyatakan dibagi, dan garis yang tegak menyatakan dikali. Sehingga kalau kita mencari besaran gaya tekan, maka F itu sama dengan P dikalikan A. Nah, kalau kita mencari besaran luas bidang tekan, maka A sama dengan F dibagi P. Mudah kan? Nah, keterangan dari masing-masing besaran tersebut adalah P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya tekan dengan satuan Newton. A adalah luas permukaan bidang tekan dengan satuan meter persegi. Nah, jika teman-teman mengerjakan latihan soal dan pada soal tidak diketahui besar gaya tekannya atau F-nya, maka gaya tekan atau F itu sama dengan gaya berat suatu benda, atau kita simbolkan W. Sehingga F itu sama dengan W. Nah, apa itu W? W adalah massa dikali gravitasi. Sehingga persamaan tekanan pada zat padat menjadi P sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi A. Nah, keterangannya adalah M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jika di soal tidak diketahui, maka gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Inilah konsep tekanan pada zat padat.
Selanjutnya, teman-teman perhatikan contoh soal pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Tekanan adalah besarnya gaya tekan tiap satuan luas bidang tekannya. Atau ketika kita rumuskan P sama dengan F dibagi A. Jadi besaran yang mempengaruhi tekanan adalah luas bidang tekan dan gaya tekan. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Selanjutnya perhatikan contoh soal kedua. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya tekannya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekannya. Sehingga untuk mendapatkan tekanan yang besar, maka kita dapat meningkatkan gaya tekannya dan memperkecil luas bidang tekannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah kan? Selanjutnya, teman-teman perhatikan contoh soal ketiga. Sebuah balok memiliki panjang sebesar 12 cm atau sama dengan 0,12 meter. Lebarnya adalah sama dengan 8 cm atau 0,08 meter dan tingginya adalah 3 cm atau 0,03 meter serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kita harus mengetahui bahwa yang dinamakan A atau luas bidang tekan itu sama dengan luasan yang menempel pada bidang tekan saja. Jadi bukan luas secara keseluruhan. Nah, untuk itu kita cari besar luas bidang tekan pada posisi A adalah panjang dikali tinggi. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, maka diperoleh hasil sama dengan 0,0036 meter persegi. Untuk posisi yang B, maka luas bidang tekannya adalah lebar dikali tinggi. Nah, dari sini kita peroleh hasil luas pada posisi B adalah 0,0024 meter persegi. Untuk pada posisi C, maka luasannya adalah panjang dikali lebar. Nah, kita masukkan nilainya dan diperoleh hasil sama dengan 0,0096 meter persegi. Dari sini kemudian kita hitung besar tekanannya menggunakan persamaan P sama dengan F dibagi A. Karena di soal tidak diketahui besar gaya tekannya, maka kita gunakan rumus yang W dibagi A. Nah, kemudian kita cari untuk yang posisi A. Kita masukkan nilai W-nya adalah sesuai di soal 30 Newton dan A-nya adalah 0,0036 meter persegi. Nah, kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung. Ya, dari sini kita peroleh 30 Newton dikali 10.000 dibagi 36 meter persegi. Maka diperoleh tekanan pada posisi A adalah 8.333,3 Newton per meter persegi. Selanjutnya untuk posisi yang B, maka tekanannya adalah W-nya kita masukkan 30 Newton dan A-nya kita masukkan 0,0024 meter persegi. Dari sini kemudian kita hitung.
Nah, diperoleh 30 Newton dikalikan 10.000 dibagi 24 meter persegi. Jadi diperoleh tekanan pada posisi B adalah 12.500 Newton per meter persegi. Selanjutnya untuk posisi yang C. Nah, kita masukkan besar W-nya adalah 30 Newton dan luas bidang tekannya adalah 0,0096 meter persegi. Kemudian kita hitung. Maka kita peroleh hasil 30 Newton dikalikan 10.000 dibagi 96 meter persegi. Maka diperoleh hasil tekanan pada posisi C adalah 3125 Newton per meter persegi. Nah, dari soal ini dapat kita simpulkan semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanannya semakin besar. Nah, itu pada posisi yang B. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang tekanan pada zat padat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.